Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317051040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin Turing. Mesin Turing sejarahnya diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose, diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul Uncomputable Number with an Application to the Antecedent Problem, sebagai jawaban atas masalah keputusan decision problem, aka Antecedent Problem. Mesin Turing sejarah. Apakah matematika dapat diputuskan decidable? Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat memecahkan untuk semua pernyataan matematika. Melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, masuk menentukan apakah suatu mesin Turing akan berhenti. Contoh, dari Pak Feby terdapat dua bilangan X dan Y. Apakah X habis dibagi Y? Apakah bilangan asli yang diberikan adalah prima dan lain-lain? Apakah ada suatu prosedur yang dalam sejumlah langkah terbatas dapat memutuskan apakah suatu pernyataan matematika benar atau salah? Decidable artinya suatu masalah atau pernyataan dapat diputuskan. Ada suatu cara yang pasti untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau salah dengan sejumlah langkah yang terbatas. Jika masalah decidable, maka kita bisa menulis algoritma yang akan memberikan jawaban yang jelas untuk setiap kemungkinan input. Sebaliknya, jika suatu masalah tidak dapat diputuskan dengan cara ini, maka ia disebut undecidable. Mesin Turing sejarah, sama seperti finite state automata (FSA) dan PDA, yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan (unrestricted language), yang disebut juga himpunan numerasi rekursif. Bagaimana mesin Turing dengan FSA dan PDA? Kita masukkan FSA hanya dapat dibaca, PDA hanya dapat dibaca, mesin Turing dapat dibaca dan ditulis. Head hanya dapat digerakkan ke kanan, PDA hanya dapat digerakkan ke kanan, mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Untuk memori, FSA hanya pada state, PDA dibantu stuck. Mesin Turing kita masukkan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Cara kerja mesin Turing. Mesin Turing terdiri dari komponen-komponen pengendali berhingga finite state control. Kita masukkan dengan sifat panjangnya atau berhingga dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank sama dengan B. Pada keadaan awal end cell, pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AM. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head. Setelah membaca simbol masukan, mesin Turing melakukan aksi berikut. Ubah state, menuliskan simbol pada pita, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Ada tiga kemungkinan yang terjadi setelah proses komputasi. 1. Berhenti dan diterima. 2. Berhenti dan ditolak. 3. Tidak akan berhenti atau infinite loop. Mesin Turing konfigurasi. Mesin secara formal dinyatakan dalam 7 tuple di mana himpunan state, himpunan simbol masukan, himpunan simbol pita yang ditulis, fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir, B dan simbol kosong blank bagian daripada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B. Contoh mesin Turing, contoh satu mesin Turing. Fungsi transisinya seperti ini dan mesin Turingnya seperti ini. Bentuk diagramnya seperti ini. Ilustrasi contoh 1 yang akan dibaca A, B, B, A, A, maka menyebabkan head bergerak ke kanan. Lalu I1A, R menyebabkan head menulis A, lalu bergerak ke kanan. Fungsi transisi Q1A sedangkan Q1A, R menyebabkan head bergerak ke kanan. 5. Menyebabkan head bergerak ke kanan, head menunjuk B, fungsi transisi Q 1, min B sama dengan Q 2 min B, L menyebabkan head bergerak ke kiri. Tidak ada transisi lagi dari state key, mesin Turing akan berhenti halt karena state key 2 termasuk state akhir, berarti input tersebut sudah diterima. Mesin Turing contoh 2.
Digunakan untuk mengenali bahasa. L sama dengan himpunan O pangkat N, 1 pangkat N, adanya penggabungan N lebih dari sama 1. L sama dengan himpunan 01, 0011, 0001, dan seterusnya. Mesin Turing solusi O pangkat N, 1 pangkat N untuk mengenali bahasa L. Mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. 0, baca simbol paling kiri jika simbol 0, maka lakukan angka 1. Nanti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan jika yang ditemukan simbol 1, maka lakukan angka 3. Simbol B maka untai ditolak. Lalu ganti simbol 1 dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan jika yang ditemukan simbol sama dengan 0, maka kembali ke angka 1. Simbol sama dengan B maka untai diterima. Simbol sama dengan 1 maka untai ditolak. Mesin Turing ilustrasi 0 pangkat N, 1 pangkat N. Contoh string masukan adalah 000111. Kesimpulan, string 001 dikenali oleh mesin M. Ini. Konfigurasi mesin Turing contoh 2-nya seperti ini, tabel transisinya, konfigurasinya. Ini diagram transisinya seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana mesin Turing tersebut beroperasi. Head ditunjukkan oleh tanda ke atas. Misalnya pada pita yang akan dibaca 0011. 0011. Eh, 0 menjadi X, Q1 menjadi ke Q1, Q1 ke 0, Q2-nya. Lalu kelima Q2 ke X, kemudian di nomor 6 Q0 ke 0, 7 Q1 ke Y, 8 Q1 ke 1, Q1 ke 1, kemudian 9 Q2 ke Y, 10 Q2 ke X, 11 Q0 ke Y, 12 Q3 ke Y, kemudian 13 Q3 ke B, kemudian ke-14 Q4-nya ke Y. Kesimpulannya, tidak ada transisi lagi dari state key, mesin Turing akan berhenti karena state key 4 termasuk state akhir, maka input tersebut diterima. Ini untuk latihan mesin Turing. Oke, jadi materi mesin Turing sudah habis. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.